Pemirsa, ratusan penumpang kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin dini hari. Para penumpang mengaku lompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Ratusan penumpang korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini langsung mendapat perawatan dari para petugas. Para penumpang mengaku bisa selamat karena melompat ke laut dan ditolong oleh kapal yang melintas. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan, Pak. Lumayan? Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya. Sejumlah keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb mulai mendatangi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu malam. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai didatangi keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Saya mencari kepastian adik sepupu saya, yang kabarnya menurut istrinya laporannya semalam mau berangkat ikut kapal ini. Yang Mutiara. Jadi kan nggak ada rute lagi dari Surabaya ke Makassar. Terus kabarnya kapal ini begitu. Jadi semenjak tadi pagi ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Oh gitu. Jam 7:30. Namanya siapa Pak? Rismanto, dia dipanggil Rinto. Sebagai apa dia? Sopir? Sebagai supir dan pemilik truk. Oh, sopir ekspedisi. Tolong dulu bos, tim sar dulu, tim sar. Puro Madura. Nah, tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas, sementara 30 lainnya yang hilang masih dalam pencarian.
Kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kebakaran ini pun memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan sekoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi pun masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang yang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya, gantian. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Hingga Minggu malam evakuasi terus berlangsung dan sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Kita membangun posko. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kaliangat sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan lancar, selamat. Pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II dilaporkan sejak terbakar hingga proses evakuasi dilakukan. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Postar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 kapal turut membantu proses evakuasi penumpang kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Hingga pukul 18 atau pukul 6 sore kemarin, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Total korban terevakuasi selamat 218 orang, meninggal dunia 5 orang dengan rincian sebagai berikut.
Dievakuasi oleh kapal Meratus Pematang Siantar, selamat 109 orang, meninggal dunia 2 orang. Dievakuasi kapal TB Hasnur 26, selamat 65 orang, meninggal dunia 1 orang. Dievakuasi oleh kapal Transco Arafura, selamat 17 orang, meninggal dunia tidak ada. Dievakuasi oleh kapal Meratus Project 3, selamat 13 orang, meninggal 1 orang. Dievakuasi oleh kapal Prakarsa Mas, selamat 7 orang dan tidak ada yang meninggal dunia. Dievakuasi oleh kapal SC Ayla, selamat 7 orang, meninggal dunia tidak ada. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran melanda kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Kebakaran maut ini terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb. Kapal yang melayani rute Surabaya menuju Makassar ini mengangkut sekitar 271 orang di atas kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu, komunikasi dengan nahkoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Project 3. Kantor SAR Surabaya juga mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Posar Sumeneb mengirimkan RIB 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi.
Proses evakuasi masih berlangsung. Masih ada sekitar 30 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian ya kapal terbakar Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TBH Smooth 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Project 3 yang standby ya, karena kapal Meratus Project 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Sentosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sapudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Sudah 2 kali mengalami insiden serupa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan mengevaluasi operator KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. Kementerian Perhubungan juga mencocokkan data manifest dengan jumlah korban yang dievakuasi karena ditemukan perbedaan data penumpang. Sebagai penanggung jawab melakukan SAR, pertolongan dan penyelamatan, juga kemudian melakukan pendataan. Sementara ini satu persatu kapal akan datang dari rumah sakit. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait penyebab terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi bekerjasama dengan tim SAR Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas memadamkan api di tempat pembuangan sampah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, seorang penghuni rumah histeris saat rumahnya terbakar. Nih lah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan 1 anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kini petugas damkar dan PPSU masih berupaya memadamkan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Mati. Nino juga mati. Terlebih, 2 hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing saya satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu Pak. Ini Bapak lihat mukanya. Saya nggak tahu. Rata Pak. Ini rumah pribadi Pak? Iya Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Ya, tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi kepada publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, berlanjut hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon, yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa esok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang. Ya, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fihir Fauzia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini telah selesai dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana dalam gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon. Dan untuk agenda sidang tadi sudah dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi dan selesai digelar hingga pada pukul 10.20 dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diusulkan ataupun juga dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Tadi untuk ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Henry Jayadi, yang mana tadi dari saksi ahli menyampaikan pendapatnya dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Tadi
Terdapat sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh ahli dalam sidang lanjutan hari ini. Yang pertama, tadi ahli berpendapat bahwa gugatan ganti rugi dalam pra-peradilan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat meski adanya tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya. Lalu untuk poin yang kedua ataupun juga poin selanjutnya yang disampaikan oleh ahli adalah ahli menilai bahwa ada sejumlah komponen ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya yang seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan. Salah satunya ini adalah gugatan ganti rugi untuk biaya advokat. Hal ini dikarenakan dari ahli berpendapat bahwa biaya advokat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya private ataupun juga personal oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Kalau kita simpulkan sedikit tadi Priska dari ahli yakni Dr. Henry Jayadi ini menyampaikan bahwa gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana dari pihak Roy Suryo ini meminta ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya ini seharusnya tidak tepat dilakukan oleh pihak Roy Suryo karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Dan sedikit kilas balik juga kalau kita mendengarkan dan juga mengetahui sedikit begitu bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang ketiga ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti rugi dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan secara tidak sah yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Secara rinci 206 juta tersebut ini diantaranya adalah ganti rugi secara material yakni senilai 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang pada hari ini memang sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan esok hari dengan agenda yakni kesimpulan. Sementara demikian kembali ke Anda Priska. Ya, terima kasih Amrina untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah menyebut dirinya korban kriminalisasi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menilai penahanan Febri Adriansyah tidak sah dan melanggar hukum. Jalan. Baru sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah lancarkan perlawanan. Setelah menyebut dirinya dikriminalisasi, kini tersangka pencucian uang itu menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menyebut penahanan Febri Adriansyah melanggar hukum acara pidana. Salah satunya telah melakukan penahanan tanpa didahului pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Pandangan berbeda disampaikan praktisi hukum Ferdinand Huta Hain. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penahanan Febri Adriansyah sudah pantas dilakukan karena dikhawatirkan mempengaruhi para saksi. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi pengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jumat malam 24 Juli setelah diperiksa penyidik Kejagung Febri Adriansyah di gelandang ke rutan KPK. Mantan orang penting di Kejagung itu terjerat tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Korpas Tipit Korpori telah menggeledah 13 tempat terkait 3 dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri, yakni korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PT PLN, hingga korupsi di PT Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya menolak penahanan, kuasa hukum Febri Adriansyah juga mempertanyakan alat bukti yang menurutnya tidak jelas. Selain itu, penyidik juga dinilai tidak bisa membuktikan tindak pidana asal. Jalan.
Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predikat crime. Kalau salah sumber dan asal-usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampisus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan nindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi.
Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang.
Total ada 707 korban usai keracunan, usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik, terakhir tesnya sudah normal ya Bapak ya, 112/96, nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu pemirsa, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.108. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025, dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di kawasan Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola untuk tidak bersikap berlebih dalam merespons situasi keamanan kota. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tidak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian, masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Ya, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lain tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran akan kembali dimulai. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Unnecessary power, to be honest with you. It'll take many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have
been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait, and also. Pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hizbullah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hizbullah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hizbullah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. 4 tentara dari batalion ke-52 brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار المكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامرية وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرم الرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara itu. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada hari Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi di dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, makanan yang disediakan tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel, sehingga makanan tidak harus enak.
هون مش فندق 6 نجوم. ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء عاطله مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד, ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. היום נגמר הבית מלון כאן, אין בית מלון כאן. Ya, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melalap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat laut Athena. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah, termasuk Porto Germeno dan Sata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Pemirsa, kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Api melalap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Tentara Spanyol telah dikerahkan ke wilayah Ceuta untuk menahan gelombang puluhan ribu migran Maroko. Garda Sipil Spanyol dan Tentara Angkatan Darat dikerahkan untuk menjaga garis pantai Ceuta. Para migran mengantri di perbatasan, sementara yang lain dikawal untuk kembali ke Maroko. Presiden wilayah Ceuta, Joan Jesus Vivas, mengatakan ada sekitar 60.000 orang telah memasuki kota itu dalam waktu 24 jam. Vivas memerintahkan penambahan polisi dan tentara untuk menjaga perbatasan. Pemerintah Spanyol menyatakan 90 orang tewas saat menyeberangi perbatasan Maroko-Spanyol. Ratusan migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol. Fasilitas ini kesulitan mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko. Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup mendapatkan makanan. Beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meski dalam kondisi yang sulit, para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu lebih dari 60.000 migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Diduga kapal ini menentang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbaharui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.
Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Jumlah kendaraan militer penjajah Israel menginvasi kota Dara, Suriah. 6 kendaraan militer Zionis bergerak maju menuju Wadi Al-Rakat dan mendirikan pos militer di jembatan Wadi Al-Rakat. Pasukan penjajah juga memasuki dan menggeledah rumah warga. Militer teroris Israel belum memberikan komentar terkait invasi yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut. Kota Dara dan Queitra di Suriah telah berulang kali mengalami serangan darat dan penembakan oleh tentara Zionis Israel. Ya, sementara itu hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin router lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Dan tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, akibat kondisi jalan beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara membuat 2 unit angkutan umum bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Dua unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan Tanjung Priok tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RM Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RM Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi ini agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Friska Papilaya dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Penas. Memang untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Rawamangun
melintasi Jalan D Panjaitan dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Kalimalang, Duren Sawit. Dan juga perlu kami sampaikan, Priska, bahwa hingga saat ini kawasan Penas ini sedang dilaksanakan pekerjaan peninggian trotoar jalan dan juga pembangunan saluran pipa, sehingga ini juga menyebabkan adanya penyempitan lajur pada ruas Jalan Majen Sutoyo maupun Jalan D Panjaitan. Tentunya bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Sebagai informasi dari hasil hunting kendaraan di kawasan ini, juga banyak pengendara roda 2 yang melawan arus lalu lintas, di mana ini juga diatur melalui pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian juga 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan 2, yakni penggunaan helm standar SNI bagi kendaraan roda 2 dan yang dibonceng maupun yang membawa kendaraan. Ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa hal ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan roda 2. Tentunya melalui aturan undang lalu lintas juga diatur setiap pengendara roda 2 untuk berkendara di jalan harus menggunakan helm standar STNI sebagai standar keselamatan di jalan. Dan kami juga menyampaikan untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Cawang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian sebagai informasi bahwa kecepatan kendaraan tinggi ini juga menyumbang angka kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Tentunya kami berharap bagi setiap pengguna kendaraan untuk dapat menjaga batas kecepatan kendaraan Anda sehingga terwujudnya keselamatan di jalan. Hal ini sangat penting bahwa setiap nyawa yang berkendara di jalan sangat dijaga oleh negara sebagai sesuatu yang bisa diharapkan dapat penting untuk pembangunan generasi bangsa Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas sehingga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang perharinya menyumbang korban meninggal dunia. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas. Kembali ke Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Striker Timnas Indonesia Michelle Baker akan beradu tajam dengan penyerang Vietnam Nguyen Dinh Ba dalam laga lanjutan grup A ajang Asian Hyundai Cup 2026 pada Senin malam. Duel Indonesia versus Vietnam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Striker Timnas Indonesia Michelle Baker akan kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan Vietnam Senin malam di Stadion Pakansari. Selain itu, penyerang muda Vietnam Nguyen Dinh Ba juga diprediksi akan dimainkan bakal menjadi ancaman lini pertahanan Indonesia. Dari statistik pertandingan, kedua penyerang ini memiliki catatan apik dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari dua laga fase grup A, Michelle Baker telah mengoleksi 4 gol sementara Dinh Ba telah mengantongi 3 gol. Akurasi tembakan dari kedua pemain, Baker lebih diunggulkan dengan 67% dibandingkan Dinh Ba dengan mencatatkan 57% hasil 4 kali tembakan tepat sasaran. Dari catatan rasio waktu mencetak gol, Baker mampu menghasilkan 1 gol setiap 19 menit, sementara Dinh Ba lebih lambat dengan total 90 menit bermain. Dari akurasi umpan dan duel permainan, Baker tercatat dengan akurasi umpan hingga 90% dengan 4 kali menang duel di lapangan, sementara Dinh Ba memiliki akurasi umpan 93% dan menang duel 3 kali. Laga ketiga fase grup A dari kedua tim ini akan menjadi penentu langkah di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan akan membawa skuad Garuda melaju ke semifinal, sementara Vietnam dipastikan akan tersingkir meski memiliki 1 laga lagi melawan Kamboja.
Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase grup A ajang Asian Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hetman pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya, Indonesia memetik kemenangan beruntun, termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ya, dari 4 laga fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 telah tercipta 10 gol. 5 diantaranya menjadi gol terbaik. Salah satunya hasil tendangan bebas berkelas yang dilesatkan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Gol terbaik kelima dicetak Terasak Pompimai di menit 56 untuk memastikan Thailand menang 2-0 atas Malaysia dalam laga lanjutan grup B. Dari kemenangan ini, skuad Gajah Perang kini bertengger di puncak klasemen. Berikutnya, gol terbaik keempat tercipta berkat sepakan keras John Lorciro yang berhasil menjadikan skor imbang dan kebangkitan Filipina saat bertandang ke markas Laos. Disusul tandukan Daisuke Sato di menit akhir pertandingan untuk memastikan Filipina berbalik menang 4-1 atas Laos menjadi gol terbaik ketiga. Kemenangan ini pun membuka asa Filipina untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Gol pembuka kemenangan Indonesia dicetak Sen Patinama menjadi terbaik kedua dalam fase grup ketiga ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Sen dengan tenang menuntaskan umpan tarik dari penetrasi Doni Tri Pamungkas. Gol terbaik pertama dihasilkan lewat tendangan bebas berkelas yang dilesatkan Tom Haye di menit 78. Tom Haye menempatkan bola ke pojok kanan atas gawang yang tak terjangkau kiper.